Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyul mustafa Muhammadin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bertemu kembali dalam rangka belajar mengajar pelajaran geografi yang insya Allah hari ini sedikit berbeda dengan biasanya. Karena pelajaran hari ini kita bertemu secara online. Jadi, apa yang ada di dalam video ini harap diperhatikan ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi pada kali ini adalah lingkungan hidup. Sebelum kita sama-sama membahas tentang lingkungan hidup, coba kita kembali mengulas pelajaran sebelumnya. Masih ingat materi tentang sumber daya alam? Nah, sekarang coba kita jawab sama-sama. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Silahkan kirim jawabannya di kolom komentar ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi lingkungan hidup. Tahukah kita apa itu lingkungan hidup? Dan kenapa pelajaran geografi mengulas materi tentang lingkungan hidup? Dan jawabannya mungkin akan kita dapatkan setelah kita memahami pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya atau energi, keadaan dan makhluk, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, secara singkat, lingkungan hidup itu merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena sama halnya seperti manusia, makhluk hidup lainnya pun membutuhkan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berakal jangan sampai merusak lingkungan hidup dengan sembarangan. Terlebih, manusia adalah makhluk yang paling berpengaruh terhadap lingkungan. Banyak sekali hutan-hutan yang dirubah oleh manusia menjadi pemukiman penduduk hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi tidak sedikit pula ada orang-orang yang berusaha untuk merubah lingkungan hidup yang kotor, pemukiman yang kotor misalkan, menjadi lingkungan yang sangat bersih. Oleh karena itu, kita harus menjadi bagian yang berpengaruh positif terhadap lingkungan, sehingga lingkungan pun nyaman untuk ditempati oleh kita maupun makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang kita sudah sedikit paham ya, kenapa kita mempelajari lingkungan hidup. Karena ternyata lingkungan hidup itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Baik dan buruknya kehidupan kita tergantung dari lingkungan kita. Bila lingkungannya baik, pasti kehidupan kita akan menjadi baik. Tetapi bila lingkungannya buruk, boleh jadi kehidupan kita pun akan menjadi buruk. Nah, sekarang mari kita amati kenapa lingkungan di setiap negara atau wilayah pasti berbeda-beda. Ada lingkungan yang cocok ditempati oleh satu makhluk hidup, tetapi tidak bisa ditempati oleh makhluk hidup yang lainnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Contohnya, tempat yang lembab bisa ditempati oleh lumut, tetapi tidak bisa ditempati oleh kaktus atau sejenisnya. Ternyata hal ini adalah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup. Apa saja faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup? Mari kita bahas. Secara geografi, faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup terbagi menjadi 4. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada perubahan cuaca, yang ketiga kesuburan tanah, dan yang terakhir adalah erosi. 4 hal ini akan coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan lingkungan. Dengan adanya unsur iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban udara membuat suatu lingkungan beraneka ragam.
Ada suatu tempat atau wilayah yang beriklim dingin dan menurunkan salju, itu biasanya dihidupi oleh makhluk hidup yang cocok untuk tinggal di sana, seperti penguin. Dan ada suatu wilayah yang beriklim tropis, biasanya dihidupi oleh banyak sekali makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Iklim tropis maupun dingin membentuk wilayahnya sesuai dengan karakteristik masing-masing, dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungannya. Itulah pengaruh daripada iklim terhadap lingkungan hidup. Yang kedua adalah perubahan cuaca. Sebenarnya cuaca dan iklim itu sama saja, tetapi yang kita bahas di sini adalah perubahannya. Perubahan cuaca ataupun iklim dari iklim tropis menuju iklim yang dingin, ataupun sebaliknya. Pernahkah kita lihat atau mengamati beberapa hewan bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya? Kenapa mereka bermigrasi? Tentu jawabannya adalah karena di tempat yang mereka tempati sebelumnya mengalami perubahan iklim, sehingga mereka harus berpindah mencari tempat yang sesuai dengan keadaan mereka ataupun pola hidup mereka. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Maka setelah kita memperhatikan penjelasan tadi, tentu kita bisa memahami ya, kenapa perubahan iklim itu berpengaruh bagi lingkungan. Dan selain berpengaruh buat lingkungan, ternyata perubahan iklim juga berpengaruh buat makhluk hidup yang tinggal di tempat tersebut. Nah, sekarang bisakah kamu tebak hewan apa sajakah yang biasanya bermigrasi karena perubahan iklim? Faktor yang selanjutnya adalah kesuburan tanah. Tanah merupakan salah satu unsur biosfer yang paling banyak ditempati oleh makhluk hidup, dimulai dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tingkat kesuburannya dapat diukur dari berapa banyak tumbuhan yang hidup di sana. Jika tumbuhan yang hidupnya banyak, boleh jadi tanah yang berada di bawahnya subur. Tetapi, jika tumbuhannya sedikit, bahkan tidak ada tumbuhan sedikit pun, maka boleh jadi tanah yang berada di bawahnya tidak subur. Maka kondisi tanah yang baik adalah tanah yang biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, tingkat kesuburan tanah menjadi salah satu pengaruh selain daripada iklim dan perubahan iklim. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah manusia hanya harus hidup di tempat yang subur? Nah, secara geografi, faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup yang terakhir adalah erosi. Tetapi bukan erosi yang sebagaimana kita pahami ya. Mungkin sebagian di antara kita pernah mendengar erosi atau yang kita sebut dengan longsornya tanah. Tetapi erosi yang dimaksud dalam istilah geografi adalah suatu pergerakan tanah atau pengikisan tanah yang diakibatkan oleh suatu energi tertentu. Misalkan pergerakan tanah yang diakibatkan oleh lempeng bumi, pengikisan yang diakibatkan oleh gelombang laut, ataupun aliran air. Nah, hal ini juga merupakan pengaruh terhadap pembentukan lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya erosi ini terbentuklah lingkungan yang beraneka ragam, seperti wilayah pantai, hutan, pegunungan, dan yang lainnya. Dan lingkungan yang dibentuk oleh erosi dapat dihuni oleh makhluk hidup yang beraneka ragam pula. Nah, kira-kira apa lagi ya yang menjadi faktor pembentukan suatu lingkungan? Apakah kalian tahu? Demikian penjelasan dari materi lingkungan hidup. Sedikit kita ulas ya. Jadi, 4 faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup adalah iklim, perubahan iklim, kesuburan tanah, dan yang terakhir adalah erosi. Sampai di sini dulu ya. Bila mana ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.